Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Amma ba'du, rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma tubi fi taisirin kulli asir fa inna taisira kulli asir alaika yasir wa sarukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Inna rabbi latifun liman yasha, inna rabbi latifun liman yasha. Allahumma inna nas'aluka alfa quwatin wal fa barakatin wal fa ni'matin wal fa rizqin wal fa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabiin, sampai kepada kita sebagai umatnya di hari zaman. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih tetap melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, ibadah saum kita, ibadah qiyamul lail kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedepannya kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Hadirin pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah judul yang berjudul yaitu meraih kebaikan yang hakiki. Dalam zaman sekarang, atau orang mengatakan musim pancaroba, zaman modern, zaman canggih, atau orang mengatakan zaman digital, karena memang semua sudah menggunakan serba elektronik atau digital. Namun dalam zaman sekarang ini orang silau dengan keadaan perubahan zaman ini. Kenapa? Karena tidak sebenarnya orang mengatakan sesuatu itu fakta dengan sesuainya. Orang mengatakan hijau dikatakan merah, orang mengatakan merah dikatakan putih dan sebagainya. Bahkan yang putih, yang salah dikatakan benar dan benar dikatakan salah. Kenapa? Karena memang dalam keadaan sekarang banyak orang yang sudah banyak melakukan kesalahan dan kesalahan itu dianggap suatu kebenaran. Oleh karena itu, maka Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Berdasarkan ayat tersebut, tidak kurang dari 7 untuk meraih kebaikan yang hakiki tersebut. Mana meraih kebaikan yang hakiki tersebut? Yang 7 perkara tersebut. Yang pertama, tadi dikatakan laisal birro, tidak katakan baik. Orang umpamanya mengatakan menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Karena memang pada waktu itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menganggap bahwa orang Islam itu implan di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Sementara umat Islam berpegangan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menurunkan ayat tersebut. Bukanlah orang yang dianggap baik itu orang yang menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat. Karena waktu itu Allah pernah merubah kiblatnya umat Islam dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina ke Masjidil Haram, yaitu
Ka'bah. Sehingga yang dikatakan baik itu adalah pertama yaitu walakin nabiru man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Yang pertama, orang dikatakan baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam ini. Kemudian juga percaya kepada hari akhir, bahwa hari akhir itu ada, yakin kita walaupun hari akhir itu adalah yang belum nampak di depan kita dan belum terlihat oleh kita semua, namun kita harus yakin bahwa hari akhir itu adalah akan ada, akan menjumpai kita. Kemudian juga kita iman kepada malaikat, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk halus yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah ingkar dan selalu patuh, taat patuh di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat. Yang bertugas yaitu mencatat segala amal perbuatan manusia. Kemudian lagi kita beriman juga kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Semua itu harus kita imani, ya. Kita harus iman kepada Al-Qur'an, kita juga harus iman kepada Alkitab atau Zabur, Taurat dan Injil dan sebagainya. Namun semua itu isinya sudah ada di dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'anlah yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya itu. Kemudian juga kita beriman kepada Nabi. Ya, terutama Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi penutup akhir zaman. Maka itulah pokok daripada meraih kebaikan yang hakiki tersebut. Itu adalah. Yang kedua yaitu adalah menyerahkan harta. Ya, menyerahkan harta. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kita menyerahkan harta yang dicintainya untuk keperluan, kepentingan orang lain. Ya, bahwa harta yang kita miliki itu tidak hanya untuk kita, tapi juga ada untuk orang lain. Ya, di luar zakat. Wapil mali hakun siwa zakat summa qura laisal biru antuwalu furuyakum. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW bersabda, dalam harta yang wajib di zakat itu selain dari zakat, yaitu adalah kemudian Rasul menyampaikan laisal biru sampai kepada wa atal mala, yaitu ada harta yang harus kita keluarkan, harta yang kita cintai tersebut. Untuk siapa? Harta yang kita keluarkan tersebut, yang pertama bahwa selain daripada zakat, harta yang harus kita keluarkan, harta yang kita cintai itu satu adalah untuk kerabat. Siapa kerabat itu? Orang yang paling dekat ikatan keturunan dengan kita. Orang yang paling dekat nasab dengan kita. Mereka itulah yang harus kita beri harta tersebut, nafkahi tersebut. Ya. Setelah kerabat siapa? Nah, kenapa? Karena kerabat adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian setelah kerabat yaitu adalah wal yatama, anak-anak yatim. Ya. Orang yatim, yaitu orang-orang yang sudah tidak punya bapak. Mereka berhak untuk mendapatkan zakat itu selama mereka masih kecil atau belum sampai usia dewasa. Setelah mereka dewasa, maka tidak lagi mereka untuk mendapatkan harta tersebut. Dan dalam keadaan miskin. Jadi kalau umpanya dia itu anak tersebut adalah yatim, tapi kalau umpanya dia kaya, maka tidak perlu dia untuk mendapatkan pembagian atau nafkah tersebut. Namun diperuntukkan justru adalah mereka yatim kemudian juga dalam keadaan miskin, maka dialah yang harus berhak untuk mendapatkan pemberian daripada harta tersebut. Sedangkan mereka sudah dewasa, ya kira-kira untuk usia anak SLTA berarti sudah balik, maka tidak lagi mendapatkan menurut aturan hukum tersebut. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu adalah wal masakin, orang-orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang miskin itu la mala lahu wala kasaba. Orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tetapi tidak mencapai kepada kebutuhan hidup.
Miskin disebut umpamanya orang berkebutuhan dalam satu hari 50.000, tapi dia hanya mencapai hasil kasab usaha itu ada sampai 40.000 lah, itu disebut dengan miskin. Jadi belum mencapai kepada kebutuhan sehari-hari. Itu disebut dengan miskin. Maka dialah orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pembagian daripada harta tersebut. Tapi kalau umpamanya orang sudah memenuhi kebutuhan, apalagi umpamanya sudah di atas kebutuhan, maka berarti tidak lagi disebut miskin. Orang umpamanya sudah punya pekerjaan, sudah melampaui batas, maka tidak dikatakan miskin, itu sudah cukup dengan disebut kaya. Kan dalam Islam itu kalau umpamanya orang itu punya pekerjaan, sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup, punya pembantu, maka itu disebutnya raja. Tapi kalau umpamanya dia punya pekerjaan, bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka disebut kaya. Jadi kalau umpamanya sudah di atas kebutuhan sehari-harinya, maka sudah tidak lagi dikatakan orang miskin. Namun orang sekarang kadang-kadang ingin selalu mendapatkan bantuan dari orang miskin, orang lain, disebut umpamanya orang miskin. Padahal dia sudah memenuhi kebutuhan dari usaha tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah wabnis sabili, Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil tersebut? Ibnu Sabil itu adalah orang yang memerlukan pertolongan, orang yang dalam perjalanan, ya, walaupun dia itu pakai kuda, walaupun dia pakai kendaraan, tapi dia kalau umpamanya dia sedang dalam menjalankan syiar Islam, dakwah, maka Ibnu Sabil dia itu berhak untuk mendapatkan pertolongan tersebut, ya. Itu disebut Ibnu Sabil. Mungkin juga sebagai seorang santri yang mondok, nah, kemudian dia umpamanya kehabisan bekal, maka dia disebut juga Ibnu Sabil. Nah, atau umpamanya orang yang melakukan dakwah ke masjid-masjid ke sana kemari, maka dia disebut Ibnu Sabil, dia pun punya hak. Kemudian yang selanjutnya wasailina, yaitu orang-orang yang minta-minta. Orang-orang yang minta-minta di sini bukan berarti seperti musafir yang suka minta-minta dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, atau yang suka berada di jalan. Atau kalau demikian mereka itu adalah orang yang memang betul-betul mencari kasabnya itu, usahanya itu dengan cara minta-minta. Bukan seperti itu. Mereka dari yang terdesak karena keadaan tidak punya. Maka akhirnya dia meminta seperti itu. Bukan dijadikan sebagai usaha. Kalau umpamanya kita seperti orang yang minta-minta di jalan atau umpamanya seperti di stopan, dijadikan sebagai usaha sehari-hari, maka tentu dia penghasilan itu jauh lebih besar daripada barangkali PNS yang golongan 3. Kenapa? Kita prediksi dalam satu hari umpamanya dia bekerja dalam waktu selama 7 jam lah. Dalam 1 menit ketika power button atau lampu merah itu minimal lah dia mendapatkan Rp2.000 dalam 1 menit. Kalau umpamanya dalam 1 jam, 2 kali 60 berarti sudah berapa? Sudah 120.000. Kali 7 jam, udah berapa? 120 kali 7 di atas Rp800.000. Nah itu kenyataan seperti itu. Jadi jadikan usaha kasab. Oleh karena itu maka bukan seperti itu, ya. Nah, penghasilnya sangat melampau tinggi. Oleh karena itu maka tidaklah dikatakan yang meminta itu seperti demikian. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah yang ketiga wafir riqabi, yaitu adalah orang yang meraih kebaikan yang hakiki tersebut adalah mereka yang ingin memerdekakan diri, memerdekakan hamba saya, disebut dengan amil mukatab, abid mukatab. Jadi abid itu ada abid mudabar, ada abid mukatab. Abid mukatab ini adalah seorang hamba saya yang ingin mencicil dirinya, ingin membebaskan dirinya dengan cara mencicil membayar diri kepada tuannya. Ini pada zaman dulu, pada zaman Nabi, pada zaman jahiliyah. Maka ketika seorang hamba saya ingin merdeka dari perbudakannya, maka dia harus mencicil dirinya, membayar dirinya. Berapa harga tuan saya ini? Oh, harga kamu umpamanya 20 juta. Nah, dia cicil. Umpamanya setiap bulan 1 juta, setiap bulan 1 juta, dan sebagainya. Nah, maka dia itu punya hak untuk mendapatkan bayaran.
Apakah dia dari zakat ataupun dari harta yang dicintai oleh seseorang orang kaya tersebut untuk diberikan kepada dia supaya dia bisa terbebas dari perbudakan tersebut. Nah, itulah disebut dengan abid mukatab. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa iqamis shalat. Yang keempat yaitu adalah mendirikan sholat. Nah, kenapa? Karena mendirikan sholat ini merupakan ibadah yang pokok, ya, ibadah yang hakiki. Kenapa? Karena ibadah sholat itu ibadah yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, maka seseorang harus melaksanakan ibadah sholat sejak dia itu dari mulai usia balik. Bahkan Rasul menyampaikan muru awaladakum bis sholati idza balagha samasirina. Ya, wahai orang tua, perintahkan kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat dikala dia usia berapa? 7 tahun. Jadi ketika usia 7 tahun, maka dia sudah dididik, dibina untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut. Bahkan wadribu idza balagha sinina. Dan pukullah anak tersebut manakala dia sudah sampai usia 10 tahun. Ketika dia usia 10 tahun, dia tidak mau sholat, maka harus dipukul. Bahkan dalam tidur pun wafaroku manami. Jadi dia harus dipisahkan dari tempat tidur dengan orang tuanya ketika dia usia 10 tahun tersebut. Nah, jadi dengan demikian, maka dia harus melaksanakan ibadah sholat. Sebab sholat adalah ibadah yang pokok. Harus memenuhi syarat dan rukunnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun sholatnya yang membatalkan kepada sholat. Ya, jadi tidak hanya asal dia melaksanakan sholat, apakah dia itu memenuhi, tidak, untuk mencapai kepada kekhusyuan di dalam sholat tersebut. Nah, oleh karena itu, maka untuk bisa mencapai sholat yang khusyuk itu memang berat. Namun kita ada trik bagaimana untuk bisa melaksanakan dengan sholat dengan cara khusyuk. Yang pertama, memang kita harus tahu syarat dan rukun sholat tersebut. Ya. Yang kedua, yaitu bahwa kita di dalam melaksanakan sholat tersebut harus paham, mengerti apa yang kita ucapkan itu. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita paham, mengerti apa yang kita ucapkan di dalam melaksanakan sholat tersebut. Maka baru kita akan melaksanakan khusyuan. Kemudian di dalam diri kita ketika melaksanakan sholat harus ada sifat rasa khauf, rasa takut bahwa sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengerahkan segala kemampuannya, pikirannya di dalam sholat tersebut hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manteng hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Nah, itu khaufnya. Kemudian selain daripada khauf, di dalam diri kita harus ada sifat rojanya, ada harapan, ya. Jadi ada dalam bahasa sekarang disebut dengan optimis. Jadi punya rasa optimis, apa yang kita lakukan itu bahwa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau umpamanya orang terlalu khauf, terlalu pesimis, maka nanti bisa jadi terjerumus ke dalam jurang. Kenapa? Karena sangat takutnya tersebut. Tapi kalau umpamanya kita terlalu khauf, terlalu optimis, maka bisa jadi kita terlalu ria atau umpamanya sombong, sehingga akan kabur daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, itu diantaranya di dalam melaksanakan sholat tersebut, sehingga betul-betul bahwa sholat itu dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk supaya melaksanakan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebutuhan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa ataz zakata. Ya. Yang kelima yaitu adalah mengeluarkan zakat. Karena zakat adalah merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan seperti di dalam melaksanakan ibadah sholat, yang hukumnya adalah fardu ain, bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, ya. Jadi di dalam ayat tersebut, wa ataz zakat tersebut, maka setiap muslim
yang mempunyai harta dan sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Maka kadar zakat itu tergantung kepada jenis apa yang dikeluarkannya. Bisa saja zakat itu wajib mengeluarkan zakatnya adalah bisa 20% seperti zakat emas yang temuan rikaj. Bisa jadi wajib mengeluarkan zakat itu ada 10% seperti hasil tanam-tanaman, yaitu kalau di kita itu padi, makanan pokok. Ya, kalau juga diairi dengan menggunakan air hujan atau air irigasi. Bisa jadi 5% mengeluarkan zakat itu, yaitu kalau umpamanya hasil tanaman tapi mengairinya dengan cara menggunakan desal atau umpamanya menggunakan kincir. Kemudian juga zakat bisa jadi 2,5%. Seperti zakat emas, zakat perdagangan, perhiasan, dan sebagainya. Nah, kalaulah zakat itu kita kelola dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah zakat itu akan dapat mengentaskan kemiskinan. Tapi syaratnya adalah zakatnya zakat harta. Bukan zakat fitrah yang hanya 2,5 kg atau 3,5 liter dari setiap jiwa. Hanya berapa rupiah itu? Ya kalau umpamanya sekarang di Sukomi diperkirakan zakat fitrah itu Rp33.000. Kalau di rumah ada 5 orang, ya hanya sekedar Rp165.000 barangkali. Ya. Tapi kalau umpamanya zakat harta itu kan besar. Dan orang yang kaya itu banyak. Orang yang uangnya ratusan juta bahkan miliaran. Nah, kalau umpamanya dia kelola dengan sebaik-baiknya dan dia mau mengeluarkan zakat itu karena mengharapkan apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mesti dia mengeluarkan zakat tersebut yang dia miliki itu. Ya, caranya ya kita ambil orang yang betul-betul dia itu miskin, yang tadi itu. Dan fakir umpamanya dari mulai fakir kemudian dia miskin, yang betul-betul tidak punya dia kasih zakat. Zakatnya yang jangan umpamanya seperti kita umpamanya satu kantong cuman 5 liter beras uang 50.000. Tapi dijadikan bahwa zakat itu bisa menjadikan modal untuk dia untuk usaha sehingga kedepannya dia itu tidak lagi sebagai mustahik zakat tapi mungkin sebagai muzaki. Umpamanya dia kasih dengan zakat itu dijadikan modal Rp1.000.000 atau 1,5 juta dan sebagainya. Sehingga dengan uang itu dia bisa jadikan modal untuk usaha kecil-kecilan. Nah, lama-kelamaan dia akan maju-maju terus sehingga akan memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Nah, barulah dengan zakat itu akan dapat mengentaskan kemiskinan. Tidak seperti sekarang, umpamanya di zakat kasih umpamanya cuma 100.000, kasih umpamanya beras 3 liter, ya itu 1 hari 2 hari juga selesai habis. Nanti setelah hari keempat dan sebagainya kita akan meminta lagi. Tidak akan ada ujungnya seperti itu. Nah itu diantaranya. Jadi kalau memang di sini adalah ada orang-orang kaya yang ada kesadaran untuk mengeluarkan hartanya untuk zakat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam yaitu adalah wa mufuna bi'adim idza ahadu. Dia adalah menepati janji. Jadi bahwa janji itu ada suatu kebaikan. Bahkan ketika orang itu sudah tidak lagi melaksanakan janji dengan baik, maka dicap sebagai orang munafik. Maka kata Rasul, ayatul munafiki salah satu. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadzasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi satu, apabila berbicara dia suka berdusta. Nah, zaman sekarang orang berbicara itu sudah seenaknya saja. Tidak pernah menghiraukan benar atau salahnya. Yang penting dia keluar dari mulutnya. Ternyata banyak yang salahnya. Banyak bohongnya. Sudah tidak merasa lagi bahwa itu ada suatu perbuatan dosa. Bahkan akan menjadikan suatu kemunafikan pada diri orang tersebut. Jadi kalau umpamanya sudah terbiasa berbicara dengan bohong itu, maka berarti dia sudah tertanam di dalam dirinya itu adalah menjadi seorang munafik. Kenapa? Karena ciri kemunafikan sudah tertanam di dalam dirinya. Wa idza wa'ada, ya kemudian yaitu ada apabila dia berjanji suka ingkar. Ingkar terus. Kalau umpamanya utang, kapan mau bayar? Besok lagi terus aja.
sampai umpamanya janjinya 2 bulan menjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tidak dibayar terus. Apakah dia sudah mengingkari janji tersebut? Jelas. Nah, dia sudah menjadi seorang munafik. Kenapa kada mengingkari janji yang telah dia ucapkan tersebut? Wa idza tumina, karena kemudian yang ketiganya apabila dia diberikan kepercayaan, dia suka khianat. Nah, oleh karena itu maka ini janji ini yang harus kita tepati, yang harus kita laksanakan dengan sebaiknya sebagai suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh yaitu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Yaitu kita harus sabar dalam kesempitan, dalam penderitaan, dan juga dalam peperangan. Ya, kita harus sabar. Sabar menerima ujian tersebut. Pertama, sabar dalam kesempitan. Apa dalam kesempitan? Yaitu adalah karena kekurangan harta, kemiskinan, kekurangan harta. Ada istilah bahasa Sunda itu netes semplak, nyincak semplak. Nah, jadi lihat ragap daya. Tapi dia harus sabar, istiqomah untuk bertahan di dalam agama. Kenapa? Karena banyak orang yang karena kemiskinannya, kefakirannya itu dia sampai menggadaikan akidahnya. Kada fakru ayakuna kufro. Jadi bahwa kefakiran itu akan bisa menjerumuskan kepada kekufuran tersebut. Nah, dalam ini orang itu akan sabar. Bagaimanapun dia kekurangannya dalam harta tersebut, maka dia istiqomah. Tetap dia akan mempertahankan akidahnya tersebut, kesempitan. Kemudian apalagi? Yaitu adalah sabar dalam penderitaan. Nah, penderitaan bagaimana? Penderitaan ketika orang itu mendapatkan ujian, musibah, bencana. Apa karena sakit? Seperti yang kita dengar dari sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Bahwa Nabi Ayub itu sakit itu sampai 16 tahun. Bukan 1 minggu, 2 minggu lagi. Kalau kita umpamanya kadang-kadang malam sakit gigi, baru jam 11, udah jam berapa dan sebagainya. Terasa bahwa sakit itu terasa di dalam dirinya. Memang kalau orang sakit itu 1 jam itu berasa sama 1 bulan dan sebagainya. Maka disinilah dia akan mempertahankannya itu. Apakah dia akan sabar dalam menerima penderitaan tersebut, ujian sakit tersebut, mendapatkan ujian bencana, musibah dan sebagainya, dia sabar. Pasrah ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia langsung mendapatkan ujian bencana itu langsung dia pasrah kepada Allah. Nah, itulah orang yang disebut dengan sabar. Bukan setelah berulang-ulang kali, setelah beberapa lama barulah dia sabar. Tidak demikian. Ketika dia datang itu langsung dia pasrah kepada Allah. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhirnya yaitu adalah sabar kita di dalam peperangan. Di kita zaman sekarang ini tidak ada peperangan. Tapi di zaman Rasul yang namanya perang itu selalu hadir dalam kehidupannya. Setiap tahun maka kehadiran peperangan itu tidak pernah hilang. Baik itu ketika di Madinah ataupun ketika waktu berada di Mekah. Maka selalu ada peperangan tersebut. Dan yang namanya peperangan dia harus membawa bekal sendiri. Harus membawa senjata sendiri. Harus membawa kendaraan sendiri. Dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak dan sebagainya, bahkan hartanya. Kalau umpamanya dia punya harta, bawa harta tersebut sebagai bekal untuk peperangan tersebut. Di dalam perang itu, apakah dia merasakan kenikmatan? Bukan kenikmatan, tapi penderitaan. Apa? Karena hilangnya nyawa, ya, luka dan sebagainya. Tapi justru para sahabat menginginkan ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berperang, maka dia melakukan siap untuk berangkat ke medan perang. Ya Allah, saya berikan pertolongan untuk bisa membunuh musuh-musuh. Tapi setelah saya membunuh musuh, ya Allah berikanlah kepadaku untuk terbunuh oleh musuh tersebut. Supaya apa? Supaya bisa mati syahid. Itulah para sahabat. Beda dengan kita ketika umpamanya berangkat kemanapun, maka tolong doakan supaya saya bisa kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena kita takut mati di perjalanan. Oleh karena itulah, maka ini diantaranya yang dimaksudkan dengan meraih kebaikan yang hakiki berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 177 yang ada 7 permasalahan kebaikan yang kita lakukan
Dan ini akan menjadikan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, malaikat, kitab dan nabi, sampai kepada kita sabar di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang akan menimpa kepada kita ini. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.